Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ingin di segmen ini, karena ini sudah hampir di penghujung, saya ingin di segmen ini kita kembali ke judul kita tadi. Menjelang Pilpres 2024, Golkar dibelah. Nah, pertanyaan saya ke Bung Ray, kalau Golkar dibelah, ini siapa yang membelah Partai Golkar ini dan apa kepentingannya Golkar dibelah? Nah, kalau soal siapanya ya tentu sulit kita memberi jawaban pastinya kan, karena itu membutuhkan investigasi data-data yang dalam sejarah politik Indonesia itu akan sangat sulit untuk Oke, tapi kalau melihat membaca sinyalemen yang bisa kita kaitkan itu kan pertama yang mau menjadi katakanlah pengganti Airlangga kalau Munaslup terjadi itu kan dua dari lingkaran istana kan. Di luar itu kita belum mendengarkan nama yang lain gitu. Nah, yang kedua kan ini bukan kali pertama dalam masa jabatannya Airlangga digoyang dengan isu Munas ya. Sebelumnya juga terjadi. Ya. Nah, dan itu dengan sangat cepat hilang kan, karena itu tadi bau-bau istananya nggak ada itu. Tapi ini dengan saya kira cuma dalam jangka 2 minggu ya, atau bahkan 3 minggu gitu, itu udah langsung bos tinggi sekali gitu. Karena ternyata ada kesertaan lingkaran-lingkaran istana masuk di dalam gitu. Nah, itu beda antara Munaslup dulu yang pernah kita dengar dan saya kira juga di sini. Tapi kan tidak terus menghanap. Kan sekarang sudah itu yang saya sebut. Makanya bedanya kalau yang dulu itu lingkaran istananya belum kelihatan gitu. Kalau sekarang ini cepat sekali kelihatan besar karena setidaknya ada 2 dari lingkaran istana yang sudah menyatakan diri siap kalau kemudian misalnya Munaslup dilakukan dan mereka siap jadi salah satu calon ketua umum gitu. Nah, tapi isu itu kan sekarang sudah dingin lagi. Nah, kan saya sudah jelaskan tadi. Nah, kenapa ini agak dingin lagi? Karena itu tadi ada 3 sinyal kan yang saya sebut. Sinyal pertama adalah ya Pak Airlangga ketemu Pak Jokowi sehari setelah, dan pertemuannya lama kan, lama sekali itu. Dan Pak Airlangga juga sempat menyatakan ya adalah omongan-omongan soal politiknya gitu, meskipun isinya apa kita nggak tahu gitu ya. Nah, yang kedua adalah soal apa itu tadi pernyataan Pak Airlangga juga yang menyatakan nggak akan ke Anies Baswedan gitu ya. Dan yang setelah itu adalah beliau bertemu dengan Ibu Puan gitu. Nah, itu yang saya sebutkan 3 faktor ini kelihatan menurunkan tensi ya dari isu atau dorongan untuk dilakukan Munaslup itu sehingga sampai sekarang gitu ya. Nah, menariknya adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Airlangga ini erat kaitannya dengan lingkaran istana itu juga gitu. Pertama ketemu dengan Pak Jokowi, kedua ketemu dengan Mbak Puan dan menyatakan tidak akan mendukung atau tidak akan berkoalisi dengan koalisinya Anies Baswedan gitu. Itu kan masuk dalam lingkaran ini. Jadi saya nggak bisa ambil kesimpulan ya. Tapi dari bacaan gini, yang saya mau katakan ya itulah fenomena-fenomenanya gitu. Tapi saya membaca penjelasan Bung Ray, dari bacaan Bung Ray ini yang menentukan suhu panas atau dinginnya situasi politik di Golkar ini kelihatannya dari istana. Lingkaran istana istilah saya. Iya, faktanya begitu. Karena sebelumnya kan ada juga isu Munaslup, nggak hilang begitu aja. Padahal saat itu lebih kencang lagi kan isu-isu yang yang dihadapkan kepada kepada Pak Airlangga, misalnya isu soal dugaan adanya selingkuh lah macam-macam dan seterusnya gitu. Tapi kan nggak terjadi apa-apa gitu. Nah, sekarang hanya hitungan beberapa minggu gaungnya sudah sangat nasional gitu, dan membutuhkan tenaga ekstra yang dilakukan oleh Pak Airlangga untuk menjawab dan menurunkan tensi ya, dorongan bagi terjadinya Munaslup itu gitu. Jadi tapi itu bukan kesimpulan saya hanya membacakan ini tadi ya, gejala-gejala ini gitu. Kalau kasus hukumnya, kasus hukum Pak Airlangga, apakah dengan perubahan situasi sekarang ini kasus hukumnya akan terus atau berhenti? Lagi-lagi kita nggak bisa duga ya gitu. Pertama beliau ini diperiksa oleh Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung itu seperti kita ketahui ya kepalanya adalah presiden. Pertanyaan saya yang salah. Iya. Saya ulang pertanyaannya. Apakah kasus hukum Pak Airlangga ini terkait dengan proses politik atau enggak? Ya, kalau dilihat dari gini kan, Pak Airlangga ini menurut Kejaksaan Agung diperiksa berdasarkan keterangan dari para tersangka yang lain gitu.
Jadi kalau dia dari alur itu sih objektif kalau Pak Erlangga diperiksa, ya. Tapi kan pemeriksaan beliau bisa saja sebagai saksi terhadap tersangka-tersangka yang lain, atau ya bisa dinaikkan statusnya menjadi apa kita nggak tahu gitu. Kalau dilihat dari itu, saya mengatakan ini jalinan yang masih logik gitu loh Pak. Karena beliau disebutkan nama beliau disebutkan oleh tersangka-tersangka yang lain, bahkan seingat saya ketika terjadi penyebutan itu terjadi di pengadilan gitu loh Pak. Seingat saya ya gitu. Jadi itu logik gitu. Nah cuman selogik-logiknya dia itu kan misalnya begini ya, kalau aroma politiknya misalnya mengatakan Pak Erlangga hanya dituduh-tuduh saja, misalnya begitu tuh, itu selesai juga. Ya. Tapi kan situasinya membiarkan saja pernyataan itu, lalu kejaksaan memanggil Pak Erlangga untuk katanya meminta keterangan untuk sesuatu yang kurang jelas supaya diperjelas gitu. Nah dari situ aja lah Anda bisa buat kesimpulan apa ya terserah gitu lah kira-kira. Ngeles terus. Oke, saya ke Bung Pompi. Ya. Itu bagaimana Anda melihat tadi? Ya. Ini soal Golkar ini, ya, Golkar dibelah. Ini dibelahnya menjelang Pilpres. Tadi Bung Pompi bilang itu biasa di Golkar. Ya. Begitu, ya kan? Itu udah biasa. Nah, pertanyaan saya bukan soal biasa atau tidaknya. Siapa yang membelah Golkar sekarang ini? Ya itu yang saya bilang bahwa Kalau Bung Rey bilang itu lingkaran sekitar istana. ya, Kalau Bung Pompi melihatnya bagaimana? ya bisa saja dari pihak-pihak tertentu di sana, atau kemudian juga kan sebenarnya nggak mungkin tiba-tiba orang yang bukan kader Golkar tiba-tiba mau mencalonkan diri jadi caketum gitu kan, caketum Golkar gitu di Munaslup kan nggak mungkin kan. Dia harus benar-benar kader, punya KTA dan pernah menjadi pimpinan di DPP minimal 1 periode, itu salah satu syaratnya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Konon Gitu. zaman sekarang apa sih yang nggak bisa? Nggak bisa. Nggak akan mungkin itu di Golkar. Pasti ketika terjadi verifikasi di Munas ataupun Munaslup, itu pasti akan tertolak. Saya yakin sekali itu. Karena kita ini partai yang sangat egaliter ya, dan menjaga basis-basis itu tidak terelakkan lagi. Tapi memang dari tahun ke tahun, di dalam konteks mendekati pemilu, Golkar itu memang selalu menjadi target untuk dibelah. Tapi Anda yakin pemilik suara di Golkar itu tidak pragmatis? Oh, kalau di dalam konteks itu beda ya. Maksudnya gini, kalau misalnya memang pragmatisme itu dimainkan, tapi kan sebelum ini dicalonkan, panitia itu ada verifikasinya untuk caketum-caketum yang mau maju. Kalau kemudian dia tidak memenuhi syarat, pasti digagalkan gitu loh. Dan itu beberapa kali sudah pernah terjadi gitu ya. Jadi caketum yang nggak mungkin dan tidak memenuhi syarat biasanya tertolak dengan sistem sendiri gitu. Oke, kembali lagi ke tadi. Siapa yang membelah? Nah, kalau saya pikir belahan ini dikarenakan adanya kepentingan besar, ya, kepentingan yang tadi itu kira-kira kepentingan di mana pihak-pihak tertentu menginginkan Golkar ini berkoalisi kemana gitu sebenarnya. Sebenarnya niatnya mungkin nggak membelah, tapi melakukan persuasi secara paksa gitu. Tapi ancamannya belahan kan gitu. Karena kenapa memang mau dibelah? Ya namanya juga duren. Kalau nggak dibelah nggak enak gitu loh. Namanya juga duren. Kalau nggak dibelah kan nggak enak gitu. Jadi, menurut Bung Pompi, faktor eksternal lebih kuat atau faktor internal lebih kuat yang mendorong pembelahan di Golkar? Kalau eksternal aja nggak akan cukup kuat. Kalau eksternal saya nggak cukup kuat. Tapi harus ada basis internalnya juga yang menyambut gitu. Kira-kira seperti itu. Gitu ya? Ya. Oke, kayaknya ini nanti semakin menarik. Tapi saya break dulu ya, setelah yang satu ini baru kita lanjutkan. Gitu. Nah, saat ini sudah ada Bro Sirajudin. Nanti kita akan main setelah yang satu ini.